Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran aljabar di SMP kelas 7 dan ini merupakan materi ya di bagian yang ketiga. Nah, di part 3 ini tentang apa ya? Yaitu tentang pembagian aljabar. Pembagian aljabar ini merupakan materi yang cukup seru ya. Jadi saya tidak mengatakan cukup sulit ya, sulit saya ganti menjadi seru biar kita tetap semangat belajar. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata sulit ya. Oke, lanjut. Seperti apa sih pembagian aljabar itu? Oke, kita amati pembagian berikut. Kalau ada soal ya, ini pembagian saya tulis jadi per kan sama aja kan ya. P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Ini kan juga merupakan bentuk aljabar ya, karena ada variabelnya, yaitu variabel P. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Jadinya bagaimana ya kalau dibagi? Nah, ini saya berikan asalnya dulu. P pangkat 5 itu kan sebetulnya P kali P kali P. Seperti ini, sebanyak 5, karena P-nya pangkat 5. Sedangkan P pangkat 3 berarti P-nya ada 3. P kali P kali P. Nah, karena ini pembagian, maka boleh dong kita bagi, kita coret ya. Kita coret ini ya, sama berarti satu-satu kan. Nah, ini kita coret, kita coret. Maka akan tersisa P kali P saja. Nah, P kali P tentu menjadi P kuadrat ya kan, atau P pangkat 2. Nah, sekarang kita amati. Nah, ini 5, ini 3, ternyata menjadi 2. Kira-kira diapakan ya? Nah, betul, ternyata dikurangi. Pangkat ya, kalau itu dibagi maka akan menjadi dikurangi 5 dikurangi 3 jadinya 2 ya. Oke, seperti itu. Contoh lagi. 12M pangkat 6 dibagi 24M kuadrat. Nah, tentu nanti pangkatnya, ini kita bicara pangkat dulu ya. Ini M pangkat 6, ini M pangkat 2. Berarti nanti menjadi M pangkat berapa? Yaitu M pangkat 4. Dari mana 4? Yaitu dari 6 dikurangi 2. Nah, sedangkan yang 12 sama 4 ini jangan dikurangi, ini benar-benar dibagi. 12 dibagi 4 ya, ini bukan dikurangi ya, tetap dibagi ini. Jadinya berapa ini? 3. M-nya jadi pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Karena dikurangi 6 kurangi 2. Jadinya seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Nah, pengurangan tadi itu berlaku jika variabelnya sama. Kalau variabelnya tidak sama ya tidak boleh. Berarti bagaimana? Berarti ya kita harus mencari yang sama. Contohnya di berikutnya ini. Ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Jadi X sama X, Y sama Y. Jangan X sama pangkat 3 dengan Y pangkat 2, nggak bisa. Jadi harus sesama variabel yang sama. Oke, langsung saja 6 bagi 3 yaitu 2 kan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2 kan 1. Lah Pak, ini kok nggak ada pangkatnya? Ada. Jadi kalau tidak ditulis itu artinya pangkatnya itu adalah 1. Cuman memang kesepakatan kita itu nggak ditulis. Jadi bukan 0 ya. Kemudian yang Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, kayak gitu ya. Mudah ya? Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Oke, sekarang bagaimana? Kalau tadi kan, kalau kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Kita hapus. Tadi kalau kita lihat, itu yang atas kan tidak ada, ini kan hanya satu suku. Ini namanya satu suku. Karena tidak dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini satu suku. Nah, di nomor contoh 1 ini ada penjumlahan. Berarti ini ada dua suku, yaitu suku 6x kuadrat dengan suku 8x. Bagaimana cara membaginya? Nah, cara membaginya yaitu harus dibagi dua-duanya. 6x kuadrat dibagi 2x, 8x juga dibagi dengan 2x juga. Nah, seperti ini jadinya.
Bisa dipahami ya? Oke, sekarang tinggal kita bagi 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. X pangkat 2 dibagi X. Pangkatnya X pangkat 1, ini nggak ditulis satunya. Setelah itu yang di sini 8 bagi 2 kan 4. X bagi X, habis ya. Jadi kalau sama kan dicoret-coret aja, habis. Atau X pangkat 0 sebetulnya, tapi nggak ada. Jadi kalau X pangkat 0 itu sama dengan 1, makanya nggak ditulis. Oke, coret-coret 8 bagi 2, 4. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan, artinya sukunya ada 2 ke atas. Ya, ini kan sukunya ada 2. Itu nggak boleh kita hanya bagi salah satu saja. Sama aja kayak gini ya, sama kayak contohnya misalkan saya punya soal 8 ditambah 4 dibagi 2. Ini seperti ini harusnya jawabannya berapa ini? Ini kan 12 dibagi 2 ya kan? 6 kan? Nah, ini juga boleh kita pecah kayak gini. Ya, 8 bagi 2, 4 ditambah ini 2 kan? 6. Lah, sama kan ya? Jadi kalau pembagian seperti ini berarti intinya 8 bagi 2, 4, ini sama ini 2 tambah 2, 6. Jadi gitu, ditambah dibagi dua-duanya, bukan salah satu. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, bagaimana Pak kalau sukunya banyak ya? Ini kan sukunya ada 3 ya, 1, 2, 3. Karena dia dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Oke, nggak masalah. Jadi kalau dipisahkan kalau ada sukunya lebih dari 1 seperti itu ya kita harus pecah ya. Kita harus pecah, ini saya hapus biar tidak mengganggu pemandangan. Oke. Kita pecah jadi kayak gini. Jadi masing-masing kita bagi dengan 3x. Ya, nanti ada tipe yang lain ya. Jadi tipe ini yaitu ketika yang di bawah ini sukunya cuma 1. Sukunya 1. Jadi kita bagi semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini kan X pangkat 3 ini kalau nggak ada apa-apanya artinya pangkatnya 1 ya. Jadi 3 kurangi 1 berapa nanti? Nah, 12 bagi 3 itu 4, X pangkat 3 dibagi X. 3 kurangi 1 ya 2. Oke, ini pangkat 1 juga. 6 bagi 3, 2. X kuadrat bagi X ya X. Nah, sekarang ini 3X bagi 3X berapa? Nah, jangan sampai ada yang bilang ini 0 ya. Hati-hati ya. Ini berapa ini? 3 bagi 3 ya 1. Bagi X ya 1. Ya sudah 1 berarti. Karena ini min, berarti ya min 1. Ingat ya, seringkali kita jumpai siswa itu kalau misalkan bilangnya sama, 6 bagi 6 berapa? 0. Lah, hati-hati ini 1 ya. Seringkali salah atau keliru atau terjebak ya, karena spontan biasanya langsung jawab 0. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini sebetulnya sama dengan nomor 1 ya, cuman di sini variabelnya dijadikan kumpul seperti ini. Tapi tipenya sama karena yang bawah ya, pembaginya ini, penyebutnya ini hanya satu suku. Berarti langkahnya yaitu dibagi semuanya, dipecah kayak gini. Nah, Pak, bagaimana ada M kuadrat N, ada MN nih Pak, kok bingung nih? Oh, enggak masalah. Yang penting kita fokus ke sesama variabelnya. Kalau M ya dengan M, N ya dengan N. Nah, sekarang ini 10 dengan 5 ya. 10 bagi 5 berapa? 2 kan ya. Kemudian N-nya habis ya. Kemudian ini M kuadrat bagi M. Ini kan pangkat 1, berarti 2M pangkat 1. Cuman satunya nggak usah ditulis ya. Setelah itu ini 15 bagi 5, 3 kan. M ini dicoret. Tinggal N kuadrat bagi N. Ya, N. Sehingga jawabannya 3N. Ya, semoga nomor 3 ini bisa dipahami ya. Karena biasanya kalau mengandung variabel yang bertumpuk-tumpuk ini biasanya banyak yang pusing. Ya, semoga tidak lah. Oke. Ini kita akan lanjutkan di soal yang variasinya lebih seru lagi ya. Karena ini tadi kan pembaginya kan hanya satu suku. Bagaimana kalau pembaginya ada 2? Pembaginya ada 2 suku seperti nomor 4 ini. Ya, ini kita jumpai di buku-buku
kelas 7 ya di buku dari dinas seperti ini. X kuadrat plus 5x plus 6 dibagi X plus 3. Nah ini kita nggak bisa pakai cara yang dipecah tadi, nggak mungkin. Kita nggak bisa ini X kuadrat dibagi X plus 3. Berapa? Nggak bisa ini. Ini nggak bisa ini. Ini Pak dicoret, oh nggak bisa. Karena ini ada penjumlahan, nggak boleh ya. Nah berarti bagaimana ini? Nah berarti ini kita pakai pembagian bersusun. Nah kalau dulu di SD pernah dengar namanya pembagian bersusun atau porogapit ya, kayak gini. Yang dibagi berarti taruh di dalam, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6. Ini X plus 3. Nah ingat ini tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena ini prosedurnya ini agak sedikit panjang. Tapi ini sangat seru ya. Langkah pertama, perhatikan variabelnya. Pangkat tertingginya X kuadrat kan ya. Jadi kita fokus di sini. X kuadrat dengan X. Diapakan Pak? Dibagi. X kuadrat dibagi X jadinya X pangkat 1 yaitu X. Nah kayak gini. Setelah itu X ini kita kalikan dengan X. X kali X berapa? X kuadrat. Kemudian X dikali 3. Karena ini plus berarti ya plus 3X. Nah setelah itu kita kurangi. Serwet. Nah jadi prinsipnya ini sama dengan pembagian bersusun di bilangan ya. Cuman ini kita terapkan di aljabar. Kemudian kita kurangi. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. 5X dengan 3X dikurangi berarti jadi 2X. Nah setelah itu ini 6-nya turun. 6. Nah ini karena plus ya plus 6. Setelah itu fokus pada variabel yang di sini kan 2X ya. Jadi variabel tertinggi ya. Yang tadi kan kenapa enggak yang 5X Pak? Nah ini kita lihat yang variabel tertinggi. Nah ini kan 5X ya. Ini kan 2X berarti kita fokus di 2X. 2X kita bagi dengan X. Berapa? Ya 2 ya kan. Karena plus ya ini kita tulis plus 2. Kalau nanti min ya min 2 ya. Jadi saya ulangi 2X dibagi X. Coret X-nya tinggal 2. Karena ini plus ya sudah tambahi plus ya. Ingat itu seringkali lupa ya. Seringkali nggak ditulis plusnya. Oke, selanjutnya kita akan mengalikan 2 ini dengan X. 2 kali X 2X. Kemudian 2 ini dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Karena plus jadi plus 6. Kemudian kita kurangin seret. Nah, karena sama 6 kurangi 6 0. 2X dikurangi 2X ya 0. Nah, habis kan ya? Nah, karena habis maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah X plus 2. Kita tulis di sini X plus 2. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Jadi tidak afdol kalau Mat Syairozi memberikan contoh hanya satu. Itu kurang memuaskan ya. Jadi kita berikan contoh yang lain dengan soal yang bervariasi. Jadi di sini contohnya depannya ada 2, nggak masalah ya. Yang pertama kita buat porogapitnya dulu, bersusun dulu. Yang dalam ini merupakan yang dibagi. Nah, setelah itu bagaimana? Yaitu kita fokus di pangkat tertinggi variabelnya. Oke, ini kan. Nah, kemudian dibagi dengan X. 2X kuadrat dibagi X. Berarti jadinya apa? 2X, ya kan? Jadi pangkatnya yang 1. Tadi kan pangkatnya 2. Kalau dibagi X jadinya pangkatnya 1. Setelah itu kita kalikan. 2X kali X jadinya 2X kuadrat. 2X kali 2, karena plus jadinya plus 4X. Ya. Jadi ada X-nya, tadi kan nggak ada ya. Oke, kemudian ini kita kurangin serwet ya. Kemudian 7X kurangi 4X. 3X karena ini kan 0 kan. 6-nya turun. Cret. Setelah itu fokus di angka 3X, kita bagi dengan X ini ya. Nah, ini kita bagi 3X bagi 3 yaitu plus 3 ya. Karena positif kan, makanya kita tambahi plus. Setelah itu 3 kali X ya kan, ini dikali ya. Jadi 3 kali X, maka ketemunya 3X.
Setelah itu 3 dikali 2 yaitu 6. Kita kurangi. Apakah 0? Nah, ini karena sudah sama-sama 3/6-nya, berarti jawabannya 0, hasilnya 0. Sehingga hasilnya adalah ini, 2x plus 3. Nah, oke, seru ya ini ya. Sekarang contoh yang lebih sedikit menantang lagi. Bagaimana kalau ada minnya? Nah, ini yang sering kali menjebak ya kalau ada minnya ya. Yang pertama kita buat dulu seperti ini. Lantas kemudian kita fokus di variabel yang pangkat tertinggi yaitu x kuadrat sama x. Kemudian kita bagi jadinya x. Kita kali x kuadrat ini, hati-hati ini min ya. Jadi ini min berarti x kali min 2 ya, min 2x. Nah, kemudian kita kurangi seret. Nah, hati-hati ya. Ini hati-hati, ini seringkali terjebak ini. 3 dikurangi min 2. Jadi 3 dikurangi min 2. Saya tulis 3x. Oke, kok jelek ya? 3x ini 3x dikurangi min 2x. Jadi minnya double ya, min. Jadinya apa? Plus. Sehingga jawabannya 5x. Kemudian min 10 itu turun. Nah, setelah itu fokus di 5x. 5x dibagi dengan x. Positif kan? Maka plus 5. 5 kali x. Kayak tadi 5 dikali x, 5x. Kemudian 5 dikali min 2, ya ada min 2-nya. Min 10. Nah, kemudian ini kan sudah sama 5x min 10-nya. Nah, pasti ini jawabannya adalah hasilnya adalah 0 kan? 0 kan ya? 0. Sehingga hasil akhirnya adalah x plus 5. Oke. Semoga bisa dipahami. Saya ingatkan lagi kalau ada minnya, hati-hati ya. Entah minnya di sini atau di sini, pasti ada sedikit yang membuat kita mikir ya, atau menjebak. Banyak yang menjawab ini tuh 1, padahal ini ada minnya double, sehingga jawabannya 5x. Nomor 7, oke. Nomor 7 ini lebih mudah ya, lebih mudah daripada nomor 6. Kenapa? Karena yang di atas sukunya cuma 2, tapi yang bawah juga sukunya 2. Lah karena sukunya ada 2, maka biar lebih aman kita pakai pembagian porogabit atau bersusun. Ini yang dalam 8x plus 10, ini 4x plus 5. Fokus pada variabel ini 8x, berarti 8x dengan 4x. 8x bagi 4x berapa? Ya 2. Kemudian 2 kali 4x, 8x. 2 kali 5, ya plus 10. Kita kurangi, ya 0. Nah, berarti jawabannya berapa? Ya 2. Jadi jawabannya cuma 2 ya. Atau mungkin ada cara lain juga. Kalau dulu itu diajarkan di kelas 8, sekarang nggak ada. Itu namanya pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah kebalikan dari sifat distributif. Kalau pernah dengar ya, sifat distributif itu yang sebelumnya di perkalian. Jadi, ini yang atas itu kita pecah. 8x itu kan sebetulnya kan 2 kali 4 kan ya. 10 itu kan 2 kali 5. Ya kan? Nah, karena sudah sama-sama 2-nya, maka 2-nya kita taruh di luar. Jadinya 2 kurung ini kali ya, 4x plus 5. Terus kemudian kita coret, ini 1 kan hasilnya, jadinya 2. Ini kan habis dari 1, 2. Nah, mungkin ada pertanyaan ini, dari baris pertama ke baris kedua, kok bisa sih Pak dikeluarkan? Nah, dulu di perkalian kita sudah belajar tentang ini kan 2 kali 4x ditambah 5. Itu kan sama aja kayak ini kan, seret-seret. Jadinya 8x plus 10. Loh kan sama, 8x plus 10-nya. Jadi ini dibalik ya. Dibalik dari 8x plus 10 menjadi 2 kali 4x plus 5. Jadi kebalikan dari perkalian kemarin. Oke, ini namanya itu pemfaktoran. Oke, lanjut ya. Kita ke contoh yang berikutnya. Nah,
Ini saya ambil dari soal di buku paket dinas. Jadi ayo kita mencoba. Ada 2 nomor. Cuman yang kita bahas tidak semuanya ya. Yang sisanya nanti giliran kalian. Oke, 1A. 1A ini kita amati nih. Kita amati ini pembaginya kan 4. 4 kan hanya satu suku kan ya. Berarti bagaimana kalau membagi? Ya sudah tinggal kita bagi aja. 8x kuadrat bagi 4 berapa? Ya berapa nih? 2x kuadrat. Terus 4x bagi 4. Plus kan ya 2. Plus 1x ya. Plus x. Satunya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Terus min 16 dibagi 4. Min 4. Nah, kayak gitu caranya, hasilnya gampang ya. Nah, sekarang yang B. Yang B itu sukunya yang dibagi itu ada 4 ya. X pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6. Oke, kita akan menggunakan porogapit lagi. Jadi kalau semakin banyak suku yang dibagi maka akan semakin panjang. Oke, langkahnya sama, fokus di x pangkat 3 bagi, maka menjadi x kuadrat kan ya. Terus kemudian kita kalikan, jadinya x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikalikan min 2, maka jadinya adalah min 2x kuadrat. Setelah itu kita kurangin, Nah, ingat di sini 2x kuadrat dikurangi min 2x kuadrat. Jadi bukan 0. Saya tulis di sini 2x kuadrat dikurangi min 2x kuadrat. Jadinya senyum kan ya? Berarti jadinya apa? 4x kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian turun 1 min 5x-nya Nah, setelah itu fokus pada pangkat variabel yang tertinggi, yaitu apa? 4x kuadrat. Kita bagi dengan x kayak tadi. Oke, 4x kuadrat bagi x berarti 4x saja ya. Satu kita kalikan. 4x dengan x, ini kita kalikan gini. Maka jadi 4 pangkat 3, kemudian 4x kali min 2 jadinya min 8x. Dan ini karena min, ya hati-hati ya, ini seringkali menjebak kita. Min 5x, min 8x. Saya tulis di sini min 5x, min 8x. Nah, ini agak sulit ya, pilihan bulat ini. Jadi senyum. Berarti jadi min 5 ditambah 8. Ya, berapa min 5 tambah 8? Itu plus ya. Plus berapa? Plus 3x. Nah, ini kita nggak usah kasih tanda plus, nggak apa-apa kan di sini nggak ada angkanya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang min 6-nya turun. Nah, min 6. Setelah itu fokus di angka 3x. 3x bagi x. Ya. 3x ini kita bagi dengan x, jadinya 3. 3 kali x, 3x. Sini saya ini 3 kali x, 3x. Kemudian 3 dikali min 2, min 6. Nah, ini kan udah sama kan ya? Karena udah sama, maka pasti ini sudah habis atau 0. Senyum. Nah, 0 kan ya? Oke, berarti hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Jadi ini hasilnya kita tulis x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, bagaimana Pak dengan yang C? Yang C membaginya ada 3. Oke, tidak masalah. Caranya sama seperti ini ya. Caranya sama. Cuman lebih mudah karena yang membaginya itu lebih banyak ya, jadi nanti hasilnya itu pasti ada 2 suku. Oke, yang C dan yang D silakan dicoba ya. Bagaimana dengan nomor 2 Pak? Oke, nomor 2 itu maksudnya apa ini? Bentuk aljabar x kuadrat min 7x min 44 jika dibagi suatu bentuk aljabar hasilnya adalah x plus 4. Tentukan bentuk aljabar pembagi tersebut. Jadi ini kita ubah kayak gini, saya jelaskan nanti silakan dicari. Ini dibagi suatu bentuk aljabar.
ternyata hasilnya adalah X plus 4. Nah, ini berapa? Nah, caranya ini boleh juga kita balik. X kuadrat min 7X min 44 kita bagi dengan X plus 4. Itu hasilnya adalah berapa? Jadi ini sama. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, nah untuk kali ini membagi aljabar ya ini kita cukup sekian. Saya berharap ini walaupun agak sulit semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh diskusi di komentar ya. Oke, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan atau ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, sampai jumpa dan sehat selalu.